Oh. Ini udah on. Oke. Besok. Halo, ketemu lagi bersama kita di Dia mana nih? SDA Entertainment tentunya. Nah, gimana nih Sobat SDA? Oh ya, jangan lupa dong kita mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, gimana nih Mas Bro? Lebaran kayak gini ngapain nih? Kan biasanya kan ada biasa tradisi kalau Lebaran hari raya gini kan mudik gitu loh. Oh, kalau gimana tradisi buat Lebaran sih mudik ya. Salah satunya itu yang pastinya buat yang punya kampung halaman. Iya dong. Yes. Kalau saya sendiri sih sebetulnya nggak punya kampung halaman. Iya, justru apalagi saya mau pulang ke kampung halaman, lupa halaman berapa malah. Itu buku itu. Itu buku. Bercanda aja nih. Jadi ini Masnya nggak pulang ini? Sebetulnya pun kalau Billy bilang pulang ke kampung halaman ya deket-deket doang sih. Oh, masih sekitaran sini lah ya? Iya. Nggak sampai lintas provinsi? Oh enggak. Oke. Walaupun dibilang beda kota, cuman paling sekitar 50 kilo lah. Ya masih satu provinsi lah Iya, ya. iya. Di sini-sini aja, betul. Gitu, deket juga sih, gitu. Enggak. Kebetulan juga dapat ya nggak jauh amat lah. Gitu. Betul. Kalau saya sendiri kebetulan lagi nggak pulang sih, Mas. Oh, belum ya? Belum pulang, soalnya ya itu saya takutnya tuh nanti kan tahu sendiri kan, kita kan udah hampir 2 tahun nih ya, 2 tahun tidak diperbolehkan oleh pihak pemerintah untuk melaksanakan tradisi mudik, ya kan? Iya. Dari 2020 tuh kita udah 2 kali Lebaran nih. Mudik nggak boleh, tapi pulang kampung boleh. Nah itu yang sebenarnya agak rancu sebetulnya. Jadi belum ngecek sih di KBB bedanya apa sih? Belum ngecek. Ya benar sih, tapi kebenaran kalau saya lagi nggak, mungkin nanti pending. Kalau saya mungkin nyarinya di hari-hari biasa, soalnya kan emang harus lintas provinsi juga. Oh, supaya menghindari macet mungkin. Nah itu tahu sendiri kan kalau ini, wah ngeri lah di perjalanan kadang. Oh iya. Masih di dalam kota aja, waduh, apalagi tempat-tempat wisata tuh kan, ya ampun. Kemarin juga tuh ngalamin tuh, untungnya ketika saya balik lah. Saya tuh hari pertama mudik lah, Yes. tapi bukan kampung saya gitu. Iya, Jadi, iya. Hari keduanya udah balik lagi. Jalur yang lawan arah sama saya itu nggak jalan. Waduh, udah macet total ya. Iya, macet total gitu. Sampai si kendaraan pun ya saking lamanya, udah lampunya matiin aja lah gitu. Nggak, entah mesinnya sih kayaknya dimatiin juga, diem karena Bener-bener mandek ya nggak? mandek. Tuh itu biasalah si tradisi kalau di hari raya besar seperti ini kan, setahun sekali. Mungkin yang udah lama nggak mudik, nah ini pasti membeludak sekali. Iya. Namanya juga kan udah 2 tahun dong. Iya. Udah 2 tahun nggak mudik, sekalinya diperbolehkan, wah gila ini. Segala macam sih memang. Tapi di kota-kota besar kayak di kota metropolitan Jakarta pasti bakalan lebih lenggang. Itu memang udah biasa dari dulu kayak gitu. Iya. Kalau orang-orang lokalnya mungkin berwisata. Ya kalau itu di saya sendiri kan di sekitaran Bandung itu kan, Iya. termasuk mudik lokal lah. Mudik Walaupun lokal. beda kota juga beda. Cuma Betul, berapa betul. puluh kilo kan. Untuk waktu pandemi pun saya masih bisa pulang. Iya, Masih bisa pulang walaupun ya di tengah jalan keluar tol diperiksa polisi. Ada pengecekan ya. Iya, ada pengecekan. Pengecekan ditanya mau tujuan kemana. Iya. Seperti itu sih biasanya. Barang dicek, bukan barang mobil dicek bagasi ya. Oh iya? Iya, nggak bawa Oh, sampai apa-apa. dicek bagasi. Kan waktu ada peraturan pengemudi depan 1, kemudian penumpang di tengah 1 untuk mobil 3 baris ya. Iya. Terus kemudian 1 lagi di paling belakang kan. Oh, Sampai iya, gitu iya. terus disuruh buka jendela tengah tuh, dilihat bagasi juga. Ya emang kosong. Orang nggak mudik itu cuma pulang kampung. Betul ya, mudik. Benar. Kalau mudik Sekali. jauh, kalau pulang kampung ya masih dekat. Pulang lah. kampung masih satu area, Iya. ya, masih dalam satu provinsi. Kemarin pun mau wisata gitu kan. Ya. Lihat berita dari sosial media, dari kabar dari temen juga. Wah, parah banget. Macet sih betul. Kemarinan kebetulan saya juga kan menemuin teman saya yang dari daerah Karawang. Kita ketemunya di arah Lembang. Oh. Waduh, Bandung Utara, aduh. Macet, berangkat sampai ada aturan dibuka tutup tuh
One way, 15 menit sekali. Jalur situ memang saya pun ke Lembang sama. Iya. Untuk kemarin cuman karena saya tahu daerah sekitar, jadi nggak lewat situ. Untuk ada cari jalan alternatif banyak lainnya ya. Jalan alternatif di situ. Kalau zaman sekarang bisa lihat di Google Map juga kan, di situ banyak. Jadi alhamdulillahnya nggak kena macet. Padahal berangkat jam 9 pagi lah. Jam 9 pagi. Cuman ada di satu titik tempat wisata itu udah pakai motor juga sih. Karena wanti-wanti udah sama teman saya buat silaturahmi ke sana, pakai mobil deh, pakai motor aja gitu kan. Betul. Alhamdulillah sih nggak stuck sih, masih jalan. Pulangnya pun ya udah terurai kemacetan. Jadi ya diakal-akalin aja sih. Pintar-pintarnya kita sendiri untuk mencari rute jalan kemana ya. Tapi walaupun mau gimana juga ya namanya, Lebaran ya pasti macet. Tetap sih ya. Kalau dari sudut pandang saya pun gimana? Begitu kena macet, oh ini udah bener Lebaran kita. Udah terasa ya? Udah terasa. Vibe Lebaran ya. Kalau kemarin tuh enggak, kalau menurut saya sih. Enggak, kalau kemarin tuh enggak ada macetnya. Soalnya walaupun tanggal merah Idul Fitri tapi tidak terasa vibe-nya ya. Enggak terasa vibe-nya. Vibe Lebarannya nggak dapat. Hambar gitu. Ya kok Lebaran tapi tidak berasa Lebaran ya. Iya sih. Makanya ibarat sayur tanpa air lah. Garam. Oh garam ganti. Udah ganti. Kalau sayur tanpa air dioseng. Oh iya. Ya kan kalau sayur tanpa air kan berarti bukan sayur kan? Iya benar. Kalau sayur tanpa garam ya masih sayur. Sayur betul. Ya bisa pakai gula atau kalau sayur tanpa air memang bukan sayur. Dioseng-oseng ya. Iya. Makanya kayak gitu perumpamaannya. Iya sih betul. Jadi ada kangen tersendiri ketika macet nih, Lebaran nih gitu. Betul, jadi ya emang walaupun macet juga nggak dibawa pusing gitu kan, nggak dibawa. Aduh ini gimana sih, macet aja. Enggak lah, karena yang macet jalur sebelah, kalau jalur saya enggak. Berarti itu Anda enak sendiri ternyata ya. Itu kan pakai strategi juga kalau mudik itu kan, nggak bisa. Untungnya pas yang anda jalur Anda itu malah lowong ya. Jalur kebalikannya, sedangkan yang dari arah sana ke sini malah macet. Ya, walaupun kehambat sedikit gitu, tapi ya alhamdulillah. Yang penting masih nyampe selamat, itu aja sih. Iya sih, pas kebetulan kemarin pas saya di daerah perbatasan dari arah Cimahi mau ke Bandung ngelihat ada keluarga pakai motor, anak kecil di depan, yang bawa motor bapaknya tengah agak masih kecil digendong sama ibunya, sama istrinya, terus ditambahin lagi pakai kayu kan biasa ya. Iya, buat barang. Platnya B kan. Saya nanya, dia lagi istirahat. Maaf Pak, ini mau mudik kemana? Ke Trenggalek. Astaga Pak, ini nggak salah. Trenggalek Jawa Timur kan Pak? Iya nih. Mau berapa jam perjalanan? Ya paling kisaran 15 sampai 18. Aduh Pak, ini nggak kasihan gitu loh sama anaknya yang di depan masih kecil, kisaran 5 sampai 6 tahun. Yang di belakang masih di bawah setahun, soalnya kan masih digendong sama ibunya. Aduh, ini emang nggak apa-apa nih Pak. Ya kalau saya sih bawa santai aja, bilangnya kayak gitu. Iya. Wah ngeri juga ya. Kalau mungkin salah satu tipsnya itu ya jangan memaksakan sebetulnya. Betul. Kalaupun misalnya misalnya si orang tua mampu, kita lihat juga kemampuan anaknya. Terus misalnya setiap 2 jam sekali harus berhenti, anak disuruh jalan-jalan main, biar happy lah. Jangan sampai tekanan kok ini perjalanan jauh nggak sampai kalau gituan, apalagi kan anak kecil kan gampang bosan. Betul. Kan. Terus kalau saran saya sih yang paling bisa kita jalanin tuh jangan bawa barang lah. Jangan bawa barang, betul. Maksudnya gini loh, bawa kebutuhan di perjalanan aja. Karena kan kadang ada yang modif tadi tuh ya pakai kayu belakangnya, tasnya di depan. Mending paketin deh. Betul sih ya. Kalau sekarang udah zamannya kan. Udah sekarang serba dipermudah, soalnya kan bisa pakai berangkat barangnya dulu, nanti orangnya cuma orang aja kan. Iya, kalau menurut saya gitu. Jadi kayak touring lah. Betul. Kayak kalau touring kan kayak jalan-jalan. Betul. Jadi masih happy kalau menurut saya sih kayak gitu. Nggak beban lah ya. Iya, nggak beban sih kalau menurut saya sih kayak gitu. Iya sih. Karena salah satu yang bikin repot tuh barang sebetulnya. Betul. Karena kan motor juga kan ada kapasitasnya ya. Oh iya, berapa kilonya. Emang masih bisa jalan tapi kan nggak maksimal mungkin kan. Mungkin memang ada pemikiran ya nggak ditilang lah gitu ya, tidak karena untuk lagi hari spesial seperti ini nggak ada penindakan, walaupun sebetulnya itu pelanggaran lalu lintas kan. Cuman menurut saya lebih barang malah udah deh dipaketin aja deh, tinggal milih mau pakai apa juga kan. Sekarang apalagi zaman sekarang kan untuk ekspedisi aja macem-macem ya. Dari yang premium sampai yang biasa-biasa aja juga ada sebetulnya, jadi lebih aman. Jadi kita
walaupun berboncengan pakai motor sekeluarga pun ya Iya. hanya barang-barang yang benar-benar saat dibutuhkan saat itu juga, paling perbekalan untuk makan kan. Itu juga maksudnya buat yang ini nih biasanya nih ya. Gimana? Buat yang keluarga-keluarga baru ya. Oh, yang iya. masih maksudnya yang ya keluarga muda gitu kan, yang anak masih satu juga gitu kan. Hilangin ego lah kalau udah berkeluarga mah, kalau menurut saya. Hilangin ego itu kenapa? Kadang-kadang pakai motor sport. Wah, itu menyiksa, Kan tahu sendiri kan. biar gaya tuh bapaknya tuh kan. Bapak. Tapi kalau udah nikah mah terus punya kebutuhan buat Untuk mudik, keluarga. mudik jauh gitu ya. Kalau misalnya memang belum mampu beli kendaraan roda 4 ya kendaraannya ganti ke Matic lah yang nyaman gitu. Iya, ngerti. Iya kan, masih ngerti satu. maksudnya ya. Kalau ditukar juga masih bisa satu harga itu kan. Iya, daripada Tapi- memaksakan Iya. sosokan gaya bapaknya pakai yang Wah. 250 cc, Berarti 500 cc kan. Turun di pom bensin gitu Wah, kan. apalagi perjalanan yang sampai ratusan Iya. kilo itu kan, aduh. Barang kan jadinya nggak keren juga, motor sport bawa barang kan. Iya. Nggak keren juga, tapi masih mending lah kalau bawa Matic mah gitu kan. Lebih- Itu sih salah satunya. Iya, benar. Harus kompromi lah kalau udah Berkeluarga itu beda mah. lagi sih, harus Sa- bisa menurunkan ego. Salah satu saran aja sih. Iya sih bener, kebayang juga sih sama saya kalau sayang maksain istri juga. sayang anak gitu kan. Daripada menyiksa istri dan iya, anak kan, iya dong. masa anak ditaruh di tangki kan? Kasihan Betul. dong, keanginan paling depan. Iya. Jadi kan ya minimal kayak gitulah, atau enggak misalnya tuker dulu deh. Nah, nanti jual lagi beli lagi juga. Iya, kan. bisa lah. Atau enggak mudah-mudahan berdoa aja beli 2 motor gitu kan. Iya, Betul kan? betul. Kayak Iya gitu sih kalau menurut saya. Salah satu tipsnya ya. Salah satu saran sih kalau menurut saya kayak gitu. Terus bisa juga misalnya sebelum perjalanan berangkat tuh dicek nih kita jalurnya kemana, tempat peristirahatan tuh di Di mana mana, aja ya. Kira-kira perjalanan berapa jam kita bisa istirahat yang nyaman gitu. Beda cerita kalau kita mudik sendiri. Kalau mudik sendiri mah kita udah Ya, beda ya, yang mah. ngerti cuma ya. touring lah. Touring ya bener kan, kebetulan waktu dulu touring. juga kan saya pernah lintas provinsi juga kan. Kebetulan sendiri kan, Mas. Wah, itu ya kisaran dari Jawa Tengah tuh, dari Semarang ke Bandung. Tuh kan. Paling saya kehitung istirahat cuma 2 kali loh. Tuh. 2 kali. Jadi berikut juga saya istirahatnya juga cuman biar motor nggak terlalu panas atau overheat atau gimana kan ya. Istirahat barang-barang setengah jam atau sejam lah. Iya. Kayak gitu baru saya lanjut lagi. Tapi kan beda kalau misalkan bawa keluarga, nggak bisa dipanteng langsung 5 jam sekali jalan terus baru istirahat, nggak bisa. Nggak bisa itu, makanya harus kompromi lah menurut saya sih gitu. Karena saya pun sendiri seperti itu. Kalau tidak terpaksa buat mudik ya nggak usah lah. Gitu. Tapi kalau Masnya sendiri kalau boleh tahu kemarinan mudiknya pakai kendaraan roda 2 atau apa? Alhamdulillah sih kalau sama ban serep roda 5. Roda 5 luar biasa ya. Ya, kendaraan jadul. Jadul tapi kan fungsionalnya itu Iya, loh kan. iya. Tetap masih bisa Iya. membawa keluarga, anak istri. Ibaratnya kalau dihargain itu sama kayak harga motor sport lah. Oh ya. Iya, tapi kan karena udah berkeluarga jadi beratap lah pakainya. Jadi gitu. ya itu sih, itu yang mungkin Ya itu. untuk menurunkan ego ya, untuk Iya. kenyamanan keluarga, Iya anak istri kan dong. nggak hujan, masa maksain kadang pak hujan pakai jas hujan tetap jalan kan, Iya, gimana anak apalagi yang masih bayi kan. Walaupun Kasihan sih. komprominya mengacet, tapi kan ya di minimal keluarga nyaman lah gitu. Betul, kan. betul. Itu sih. Terus juga buat misalnya ya kalau yang bawa kendaraan roda 4 misalnya terlalu berat di bahan bakar gitu kan, apalagi sekarang lagi naik tuh bahan bakar tuh. Oh iya bener lagi. Ya. Iya bener. Itu parah banget lah itulah. Kalau menurut saya mah sih. Jadi bisa misalnya dengan tujuan sama kita punya keluarga yang lain bisa ikut gabung gitu. Ya ngerti. Gitu kan? Ya Nah, ngerti. gitu. Patungan lah. Iya, Bisa buat patungan gitu kan. Jadi mempermudah juga gitu kan. Cara ngakalinya gitu aja sih. Iya benar. Iya benar. Jadi kita nggak cuma satu keluarga inti doang ya. Iya. Siapa tahu dari keluarga Ada istri saudara. atau keluarga masnya juga Iya. kan, sepupu atau siapa yang ayo mau sekalian nggak? Terus salah satu juga ada yang lain, kalau saya tahun sekarang sih nggak tahu beritanya gimana. Iya. Cuma kalau tahun-tahun sebelumnya tuh ada mudik gratis. Oh ada programnya ya, betul Iya, ada saya dari pernah dengar. pemerintah atau ada dealer mobil, dealer motor sih, bukan dealer Motor, mobil. iya. Dealer motor, jadi si motornya naikin mobil bak, terbuka, ya. mobil truk, si orangnya naik bis. Itu ada salah satu programnya Program itu. iya, saya pernah dengar ya kemarin. Ada satu programnya gak ada itu. Tuh, kadang-kadang ada perusahaan apa gitu yang karyawannya banyak, program itu bisa diikuti. Oh iya sih, Kalau tapi menurut saya, kebetulan kok malah tahun sekarang nggak ada ya? saya nggak Ada nggak sih?
kurang tahu, cuman saya belum nggak denger sih. Entah sayanya kudet gitu kurang update. Iya, Tapi iya. saya nggak denger sih. Iya gitu. sih, kayaknya mungkin enggak kayaknya ya. Saya juga nyari-nyari Nggak dari ngerti kan? dari media-media Iya. itu baca-baca kok kayaknya nggak ada gitu. Mungkin juga karena peraturan mudik dibuka keran bebas itu, bebas mudik itu mepet sih. Iya, iya. Ha. Betul ya? Betul sekali nih. Karena kalau menurut saya perasaan saya itu mulai dibebaskan itu ketika ada event internasional itu loh. Kopi. Wah, kebenaran ini kita sambil ngopi, ngobrol santai bahas tentang mudik ya. Karena kita nggak mudik. Iya sih, nggak mudik jadi ya gini aja kita sih. Walaupun hitungannya saya mudik, tapi rasanya nggak mudik sih. Kalau saya pribadi begitu. Dan ya dari dulu juga, dari zaman kecil juga selalu kalau tiap hari raya itu pasti nonton berita mudik aja. Jadi memantau ya di luaran sana seperti apa carut marut si mudiknya itu. Pengen gitu, ke orang tua tuh pengen mudik kemana kata orang tua tuh orang mau mudik lembur Orang asli kan, orang asli lembur sini. sini gitu kan. Iya kan emang aslinya di sini. Capek sih mudik. Emang betul sih capek yang saya rasain, sempet dulu juga ya capek lah apalagi kalau udah. Mungkin kalau analoginya orang mudik itu kayak mendaki gunung mungkin ya. Iya. Capek kan gitu kan, orang ngedaki kan ke atas gitu Betul, kan. betul. Udah sampai puncak, udah sampai Tujuan, halaman tuh tujuan tuh kan terbayar kayak. Nah itu benar ya? sekali, benar kerasa waktu itu juga saya sempat kayak gitu udah. Saya sempat dari zaman sebelum pandemi sebetulnya. Pandemi kan mulai 2020 nih. Saya terakhiran tuh pulang 2017. Lama Terakhiran. Lama banget ya? Lama iya, ke daerah Jawa Tengah sana. Wah itu malah pas begitu ada satu momen, tapi bukan sebelum pandemi sih. Iya, iya. Saya berangkat sendiri. Wah itu bener sih kerasa. Berasa kan? Kerasa bertemu gitu sana dengan saudara, Betul, handai taulan seperti Iya. itu. Waduh. Luar biasa. Beda Sampai nanya ini kemana aja, ini udah berapa kali lebaran kok nggak pulang, udah Kayak Bang udah Toim kayak aja Bang ya. Nah, itu udah berapa lebaran kok nggak pulang-pulang. Oh iya Bude soalnya gini. Iya. Oh ya wis nggak apa-apa yuk. Seperti itu jadi gitu loh. Benar. Plong rasanya ketemu keluargaan gitu. Iya sih. Benar. Memang momen mudik itu momen mudik itu sebetulnya hanya ada di Indonesia atau enggak sih sebetulnya? Mudik kurang tahu, kayaknya sih mungkin itu tradisi dari Indonesia deh. Kalau menurut Masnya sendiri gimana? Apakah Masnya sering baca misalkan di media sosial atau apapun? Kalau kayaknya sih kalau pembahasannya mudiknya ketika hari raya mungkin hanya Tradisinya di hanya Indonesia. sekitar Indonesia atau sekitarnya lah. Iya. Kalau untuk hari raya, tapi kalau mudik di acara lain di belahan dunia lain juga mungkin ada. Ada, oh iya. Tapi mungkin bukan lebaran sih momennya, ada momen hari apa gitu mungkin. Iya, ngerti. Bahasanya mudik juga pulang kampung Ya, gitu. yes, benar Mas Bro. Iya, benar sih. Salut sih saya buat para pemudik tuh. Kalau yang lucu tuh yang pakai roda 3 tuh. Roda 3 apaan yang gimana tuh? Bajai. Oh, yang seperti itu. Ya, tahu. Moge. Motor gerobak tuh. Nah, saya kira motor gede itu yang jedar. Ya itu juga gitu. sama motor gede. Gede. Tapi mogenya motor gerobak. Ya, motor gerobak benar. Salut banget saya tuh. Dengan Bener. modifikasi di belakangnya ya, gitu. Mas. Ya, Jadi betul. ke Indonesiaannya tuh bener sih. Dan tetap dengan kearifan lokal ya. Itu bener. Benar. Oh iya ya, benar. Itu saya salut saya malah gitu ngelihat. Sampai ya istilahnya out of the box lah kan, Iya, nggak tahu ya. iya. Kok bisa dimodifikasi sedemikian rupa, Iya. bisa membawa orang-orang yang di belakang, bisa orang sekalian barang juga kan. Betul. Yang penting hati-hati lah, itu hati juga. Dan yang pasti nggak kayak mobil pada umumnya kan biasa mobil tuh 6 sampai 8 orang kan. Ya, Biasanya 7 tujuh, kan. ya, 8 bisa udah lah. mepet-mepet. Bisa lah, bisa. Tapi kalau yang si Moge itu motor gerobak kan bisa sampai 11 12 kan. Bisa. Itu lebih cakupan banyak orang kan. Yang lucunya tuh saya pernah lihat tuh. Gimana? Yang nyetir kan di depan satu kan. Iya. Kursi satu kan. Iya. Malam tuh posisi subuh lah kalau nggak salah. Saya tuh habis dari mana gitu. Dari mana itu Mas yang ngelihat? Main gitulah kalau nggak salah kita habis dari mana gitu. Kontrol lah keamanan gitu. Ngeri ya, ngeri nih Mas, ini ngeri nih. Jawa Barat dikontrol.
pakai kendaraan gitu kan. Iya. Itu kan joknya satu depan. Iya. Supaya nggak ngantuk gitu apa. Ada sampingnya tuh ya duduk sambil pegangan gitu. Oh ya, astaga. Biasanya ada juga kursi kecilnya. Iya, tahu. Cuman memang bahaya juga sih. Itu sih membahayakan sebetulnya. Cuman mungkin daripada ngantuk lebih berbahaya lagi, mungkin ditemenin juga gitu kan. Jadi biar ada teman ngobrol, walaupun yang satunya posisinya kayak gini sambil megang kan kayak gitu ya. Gitu makanya Jadi untuk lawan bicara biar nggak ngantuk juga sih, ngerti ya. Konektor lah, connect. Iyalah. Connect di moge ya. Iya, motor gerobak ya. juga ada moge, waduh luar biasa nih teman-teman. Iya itu, makanya pernah lihat, keren banget kan. Cuman kalau kemarin melihat di jalan belum lihat kemarin. Belum lihat. Pakai motor itu mah. Cuman kalau lihat berita ada yang pakai bajai itu ada lihat. Bajai cuman bajainya udah yang 4 tak ya, bukan yang 2 tak. Oh, yang 4 tak ya. Yang 2 tak mah kalau yang saya tahu tuh yang pakai bajai 2 tak tuh setiap berapa jam sekali harus dia dinginin mesin. Oh, dinginin mesin nggak bisa langsung digeber langsung terus karena gitu. Kan mesinnya tuh nggak langsung kena angin tuh. Cuman hanya modal kipas doang. Oh, kipas aja. Bukan pakai radiator gitu. Enggak lah, masih 2 tak masih jadul kan. Oh iya, kalau 2 tak iya sih ya. Skuter Itali gitulah. Iya, tahu. Dari India kan. Yang roda 3 itu kan. Itu yang saya tahu sih harus berhenti dulu berapa jam. Setiap berkendara berapa jam, ya istirahat dulu dinginin mesin baru jalan lagi. Gitu yang saya tahu sih. Gitu karena keberadaannya juga udah nggak ada kan, jadi kemarin nggak ngeliat sih. Gitu. Oh, udah nggak ngeliat ya. Terus kalau bisa memang yang nggak sanggup buat jalan malam jangan dipaksa jalan. Nah itu yang dia kan kadang ada yang maksain aja wah kita untuk menghindari macet mungkin ya. Berangkat tuh jam 1, jam 2 subuh kan. Iya. Itu. Kalau misalnya memang dia mampu sama kendaraannya mumpuni juga tidak masalah. Tapi kalau yang nggak biasa sih mending jangan ya. Terus jalurnya juga yang aman gitu ya. Jalur provinsi lah gitu kan. Ya jalur antar provinsi yang jalur besar gitu kan, jangan yang jalan alternatif gitu lah kan. Karena kalau udah masuk ke daerah masing-masing juga kadang-kadang kan udah nggak terlalu ramai. Maksudnya kalau jalur provinsi itu pengamanan dari pihak kepolisian ada. Betul, ada kan biasanya ada posko lebaran seperti itu kan, ada yang mendirikan seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa pun ya aman gitu kan. Daripada kalau jalan alternatif kan biasanya yang pertama fasilitas untuk SPBU kan udah mulai jarang sekali. Terus misalkan kayak minimarket pun udah jarang. Kalau jalan provinsi berapa kilometer atau berapa meter kan pasti kanan kiri ada. SPBU aja berapa kilometer juga selalu ada kan. Terus juga jangan lupa sebelum mudik itu rumah ditinggalkan tuh harus bener-bener aman. Nah itu saya juga sering denger nih Mas Bro. Kadang mudik tahu-tahu dengar berita ya amit-amit gitu ya, ada yang rumah kebakaran kan. Terjadi konslet listrik atau kebocoran gas atau bagaimana kan itu. Jadi harus make sure juga ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin salah satu tipsnya itu salah satunya steker atau stop kontak tuh cabut semua yang ada di rumah ya. Jadi sisain buat mungkin kulkas ataupun misalnya kulkas tidak ada barang ya lebih baik cabut aja ya. Matiin aja lah, cabut lah. Terus sisain lampu lah. Karena menurut saya masih itu aja cukup sih. Penerangan juga tuh penting. Gitu kan. Betul. Gitu. Jadi salah satu itu tuh gas nih. Ini. Gas ya. Gas apa sih? Regulator cabut, tapi hati-hati juga. Ketika mencabut regulator, pastikan si tabungnya itu si pentilnya, kalau dalam pentil itu nggak terbuka. Kadang ada yang cabut regulator, si pentil ngebuka, ada yang gitu. Oh iya benar sering kejadian itu. Satu banding berapa lah, hati-hati aja gitu. Makanya cabut, pastikan make sure juga nggak ada kebocor. Si gasnya itu nggak terus mengeluarkan gas gitu dan ya. Kalaupun misalnya memang dapurnya itu kedap udara ya pindahinlah ke ada yang ruangan terbuka ya. Nggak terbuka juga hilang dong. Tabung gas di ruang terbuka hilang juga dong maksudnya. Ya ada ventilasi gitu loh. Ventilasi gitu kan. Gitu. Maksud saya gitu. Dan juga kalau misalnya memang yang udah salah satunya itu kan. Terus kalau warga tetangga sekitar misalnya tidak mudik, ya mungkin kalau misalnya tetangga sebelahnya bisa dipercaya titipin kunci. Iya betul. Saya sering kayak gitu kejadian tetangga takutnya saya. Ada darurat apa kan bisa dibuka sama ada apa gitu kan, tapi dengan aman. Lapor ke RT bahwa kita mudik. Iya gitu. benar ya, minimal sounding ke warga sekitar kalau keluarga kita tuh mau mudik dalam jangka waktu panjang. Betul. Misalkan untuk menitipkan ke kunci rumahnya kita ke tetangga sebelah kan yang dipercaya. Misalkan oh ya ini kita mau mudik dulu seberapa hari, nitip ya. Oh ya siap. Dan untuk misalnya yang
menggunakan meteran listrik yang model sekarang kan pakai pulsa tuh. Oh, yang token pastiin ya. pastiin tokennya cukup buat kita sampai pulang lagi. Oh, tapi kalau untuk token aman kan walaupun diisiin ya. Maksudnya? Ya maksudnya nggak akan bakalan ada konslet atau Enggak lah kalau token mah gitu. Maksudnya lebih gini, aman daripada yang setelan meteran yang jadul pakai yang PCB seperti itu. sama Ya? aja sih sebetulnya. Maksud saya gini, Gimana? misalnya kita biasa ngisi 20.000 dengan berapa hari, kita mudik seminggu misalnya, ya isiin dulu deh gitu biar nggak mati tuh lampu. Gitu maksudnya gitu. Iya ngerti. Takutnya kan saya mikirnya kalau yang meteran yang lama itu ya, yang setelan lama sebelum token isi pulsa kan takutnya kalau nggak dimatiin tuh takutnya ya namanya juga itu kan nggak ada yang tahu ya. Ya ada konslet yang di luar kendali seperti itu. Yang pasti kalau konslet tuh jalur listriknya yang betul aja sih kalau menurut saya. Oh, ya di make sure semua dulu lah sebelum dong. berangkat ya. Iya dong, makanya itu mah sih mudik juga harus betul sebetulnya mah gitu. Iya. Gitu, salah satunya itu. Terus titipin air, pastikan keran-keran tidak ada yang terbuka. Nah, itu benar-benar. Terus jangan lupa juga nih. Apa nih? Buat yang punya peliharaan. Nah, itu PR juga tuh. Nah, iya sih, kadang ya saya merasakan waktu itu sempat sempat ada peliharaan kaki 4 kan. Iya. Jadi bingung nih, aduh ini nitipinnya ke siapa kan? Ya mungkin kalau saya mungkin dititipinnya bisa salah satu dengan cara kalau misalkan saudara nggak bisa dititipin, paling kalau saya nitipin ke teman dulu lah, misalkan teman atau saudara bisa nggak nih kira-kira. Kalau misalkan nggak bisa ya paling saya titipin di pet shop. Ya, itu pet shop salah satunya sih. Iya. Bisa buat alternatif juga. Karena ya nggak mungkin juga kita tinggal. Kalau tinggal kan kasihan. Kecuali bisa dibawa. Iya, yang ukuran mini yang bisa dimasukin ke tas. Oh, ya peliharaan emang gede segede apa sih? Kan ada yang gede. Tapi biasanya yang gede juga bisa dibawa ke mobil kok. Kalau yang penurut gitu, kalau yang memang dia Yang nggak penurut takut. iya sih, tapi kalau yang untuk kendaraan, kayak lo yang udah punya kendaraan bermobil sih iya sih mungkin sekalian dibawa. Tapi kan kalau semisal nggak ada kendaraan bermobil kan bingung juga ukurannya si peliharaannya besar kan. Iya. Masa mau dipanggu-panggu begini kan kayak bawa orang kan. Iya sih. Beban juga. Mending titipin ke pet shop aja. Pet shop sih menjadi salah satu solusi sih untuk peninggalan kayak gitu, apalagi yang lama kan kasihan. Itu PR-nya, makanya saya nggak punya peliharaan tuh karena gitu, bingung kalau misalnya mau pergi. Iya, kalau ada saat-saat mau pergi pun ya bingung juga sih. Gitu kan, makanya. Terus juga, mungkin salah satu kalau misalnya kita baru balik nih, baru balik ke rumah, begitu buka pintu, jangan dulu main cetrek-cetrek lampu. Oh, terus harus gimana dong? Ada bau gas nggak? Oh, langsung dicek ya? Iya dong, takutnya kan ada bau gas. Ketika Itu langsung radiasinya ya? Bukan radiasi, apanya? itu mah ya itu udara gasnya itu kan kepatik gitu. Oh, langsung kepatik dari makanya listrik ya? Nah, makanya kalau pulang tuh dari depan tuh periksain dulu ada apa, takut ada apa. Begitu buka tuh udara biar keluar dulu lah ya. Gitu, hati-hati cek-cekin dulu gitu. Hati-hati buat nyetrekin lampu. Oh iya benar. Jadi pas begitu masuk ke rumah, iya dong. berarti bukain aja semua ventilasi yang ada di rumah itu ya? Iya, biar udara-udara tuh enak. Hati-hati cekin apa gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau buat yang baru balik misalnya gitu kan. Iya betul. Kadang-kadang juga pastikan juga pulangnya ke rumah sendiri. Ya, gitu deh. Bincang-bincang, Iya sih ngobrol kita. Obrolan ngalor ngidul kita buat di edisi lebaran ini ya. Edisi lebaran dan juga kita kan udah lama nih. Udah lama nggak bikin konten. Udah nggak bikin konten seperti ini kan, kita udah lama, lama coba? Wah, lama banget lah. Udah berapa kali? Mungkin udah berapa kali purnama ya? Iya, mungkin penonton juga. Penonton. Iya. Penonton. Apaan tuh? Ya, mungkin ada yang iseng ngitung gitu ya. Kasih tahu kita nih. Kita juga hampir lupa tuh. Kapan terakhir upload kan? Iya benar. Gitu. Jadi sekali lagi buat yang misalnya mau nanti balik atau nggak mungkin ada yang baru mau mudik, hati-hati aja di jalan deh. Iya, tetap. Pastiin juga, cek juga semua segala macamnya, nggak ada yang ketinggalan, aman, dan juga ya jangan lupa oleh-oleh tuh. Nah, buat bagi-bagi tetangga sekitar ya. Nah iya betul. Gitu kan. Pokoknya ya untuk yang mau arus mudik atau arus balik tetap safety riding lah. Safety riding, safety driving juga. Iya. Jangan maksain ya. Dan juga terima kasih buat yang masih pantengin channel kita terus ya. Walaupun ya kemarin kita lagi
liburan dulu mungkin ya. Liburan dulu dan mudah-mudahan ini nih. Mudah-mudahan kan ini ada format baru nih. Tonggak balik tonggak balik. Apa? Emang perjuangan. Tonggak balik, format baru ya mudah-mudahan. Minta doa juga dari teman-teman semua. Ya. Nanti kedepannya kita ada format baru. Bisa lebih bagus. sesuatu lah, ada sesuatu yang baru mungkin ya. Betul. Yang mudah-mudahan juga tetap bisa menghibur, menambah Bisa menghibur, ada variasi tontonan lah ya. Iya, dan ada yang mungkin ngasih inspirasi dikit ya. Iya, gitu kan. Kalau buat yang mau ngasih kritik saran ya biasa ketik aja lah di komen atau nggak di sosial media kita, Bor. Bisa. Di mana? Di SDA Entertainment. Itu di Instagram atau Twitter atau di apa? Oh, di Instagram ada. Di Instagram di YouTube ya. juga ada. Di YouTube juga ada. Ya YouTube ya ini YouTube. Iya, ini channelnya. Ya bisa ngasih komen atau apa gitu kan. Gitu. Betul, udahlah kita tutup aja ya. Oke. Ya udah teman-teman sobat SDA, ketemu lagi nanti di konten berikutnya ya. Dadah.